Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama datang rendahkan hati. Kita percaya ada kasih Tuhan yang melimpah buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang kami cinta. Dan biar kami terus ada dalam kasih mula-mula. Biar kami hidup selalu dalam perkenanan Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Kami mau bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik.
Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kau hadir di hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Kami datang dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh menerima cinta yang begitu besar. Kami bersyukur buat cinta yang begitu besar Tuhan. Dan siapa kami boleh membalas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh ya Ralama ya Rabbi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan pujian ini kembali dari awal. Katakan sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta ya Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta ya Yesusku. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami rindu kuasa-Mu mengalir. Mari setiap kita rindukan lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah kita, di keluarga kita, bahkan di tempat kita bekerja. Terima kasih Tuhan, Dia selalu hadir buat setiap kita dimanapun kita berada. Ya Roh Kudus, Kau berkarya. Ya Tuhan, Kau bekerja, datangkan kebaikan. Kami nantikan lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu, sebab kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan, kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami. Mari Bapak Ibu, saatnya kita satu hati untuk berdoa bersama-sama. Nanti dengan kasih Bu Silvi yang akan pimpin doa syafaat hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melepaskan kami Tuhan dari kesukaran besar. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat Tuhan bangsa kami sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat Tuhan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali hadapkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau punya destiny yang besar atas Indonesia. Pagi hari ini Tuhan, kami minta anugerah-Mu sekali lagi buat bangsa ini Tuhan. Biar kami melihat damai sejahtera tinggal atas bangsa ini. Biar kami semakin melihat Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Biar kami melihat Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan turun atas bangsa ini. Kami mau Tuhan melihat Indonesia semakin hari semakin sembuh, semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari Tuhan semakin sehat roh, jiwa dan tubuhnya. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan memimpin bangsa ini. Kami minta berkat-Mu buat setiap mereka, buat presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, MPR, DPR, semua mereka Tuhan yang berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar hikmat yang daripada Tuhan mengalir turun. Setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat, hanya yang kehendak Tuhan saja yang boleh jadi atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, beri kepada mereka kesehatan, beri kepada mereka Tuhan roh yang takut akan Tuhan. Biar apapun yang sedang mereka kerjakan buat bangsa ini Tuhan, ujungnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, memberkati Tuhan setiap nakes yang kemarin sudah berjuang, setiap tim dokter, perawat, dan setiap petugas rumah sakit, klinik, semua yang kemarin sudah berjuang. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat yang terbaik juga turun atas mereka. Tuhan memberkati setiap mereka. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa juga jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mengenal Engkau, Tuhan, Engkau yang membuat perbedaan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kalau dunia mengalami resesi, kami mau melihat jemaat Tuhan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, tuaian demi tuaian di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan dunia mengalami Tuhan begitu banyak hal yang menyakitkan, begitu banyak hal yang menakutkan, kami mau melihat jemaat Tuhan dipulihkan, diselamatkan, diluputkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tudung perlindungan Tuhan turun atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan, setiap bahkan Tuhan apa yang dibuat tangan oleh jemaat-Mu Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk saya dapat sedikit sharing firman dan pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membaca ayat yang hari-hari ini setiap doa pagi kita baca bersama-sama. Wahyu 2 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau.
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, di ayat yang keempat dikatakan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kenapa kok jemaat di Efesus ini dicela? Kenapa kok Tuhan mencela jemaat di Efesus? Padahal mereka sudah melakukan hal yang luar biasa di ayat-ayat yang sebelumnya. Ternyata karena jemaat ini sudah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Seperti apakah kasih yang mula-mula itu? Kenapa kok Tuhan begitu mementingkan kasih yang mula-mula? Kenapa kok Tuhan begitu peduli, begitu ingin kasih ini ada dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan? Bapak Ibu yang pernah menjalin hubungan, berpacaran, pernah jatuh cinta dengan seseorang, pasti merasakan bagaimana geloranya, bagaimana semangatnya, bagaimana berdebar-debarnya ketika kita sedang bertemu dengan orang yang kita kasih. Dan juga merasakan bagaimana kangennya, bagaimana rindunya. Kalau sudah ketemu rasanya gak kepingin pulang. Kalau sudah ketemu rasanya pengen ketemu terus, pengen berdua terus. Dan inilah sebenarnya yang dicari oleh Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam kasih itu ada ketulusan Bapak Ibu. Jadi ketika kita memiliki kasih kepada Tuhan, kasih yang sungguh kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan itu penuh dengan ketulusan, bukan dengan pura-pura. Ya karena kita mengasihi Tuhan. Dari kecil saya hidup di lingkungan keluarga Kristen. Orang tua saya aktivis di gereja. Papa saya terutama beliau adalah tua-tua majelis diaken yang ada di gereja. Saya melihat contoh yang luar biasa dalam pelayanan. Papa saya ada profesi dokter ya Bapak Ibu. Tetapi ketika ada pasien datang, apa yang beliau katakan? Tuhan yang menyembuhkan. Kamu harus berdoa kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Papa saya. Dan saya sangat kagum dengan pelayanan beliau. Beliau seorang yang totalitas luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi dari kecil saya ikut orang tua saya ke gereja. Saya mendengar cerita firman Tuhan di sekolah minggu, hanya sebatas mendengar dan sebatas tahu. Sampai satu kali saya ikut camp anak ya, jadi ada camp anak, waktu itu masa liburan saya ikut camp anak dan di situ ada KKR anak. Saat KKR itu pertama kalinya saya mengerti tentang kasih Tuhan. Pertama kalinya saya merasa bahwa hidup saya ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Ketika berdoa selesai KKR itu kita berdoa, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata. Saat itu usia saya baru 12 tahun Bapak Ibu. Dan saya merasa sukacita ketika selesai acara KKR itu, saya merasa sukacita. Setelah itu saya pulang dan hari-hari berjalan demikian, berlalu seperti biasa. Kemudian tidak lama kemudian, sekitar 1 tahun kemudian, di tahun depannya saya ikut camp anak lagi. Dan kejadian yang sama seperti tahun yang lalu itu terulang lagi ketika KKR dan pembicara itu menyampaikan bahwa kita ini orang berdosa, tetapi Tuhan karena kasihnya kepada Tuhan mengampuni kita.
bahkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Saat itu ketika kita berdoa, kita semua diajak berdoa, saya tidak bisa lagi menahan air mata saya. Saya merasa bahwa saya begitu berdosa, saya merasa saya begitu tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu pribadi, ada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saya. Dia datang kepada saya dan dia memeluk saya. Dan dia berkata, aku mengasihimu. Itu yang saya rasakan. Saat itu saya tidak kuat, dan ketika hamba Tuhan mengundang untuk maju ke depan, saya maju ke depan. Di altar call itu saya di depan, saya menangis kepada Tuhan. Saya nggak bisa menghentikan air mata saya. Saya merasakan kasih yang luar biasa. Saya merasakan ada satu pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saat itu selesai altar call, ketika kami kembali ke tempat duduk kami, pembicara itu berkata, kalau engkau sudah diampuni, engkau sudah menjadi milik Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya merespon kata-kata dari pembicara itu. Saya katakan dalam hati saya, ya Tuhan, ini saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya mau beri yang terbaik. Kemudian sejak KKR itu, saya mulai rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saya mulai rindu untuk selalu datang ke gereja. Dan Tuhan mulai tuntun saya satu persatu. Saya merindukan suasana-suasana di gereja. Saya merindukan suasana ketika memuji dan menyembah Tuhan. Saya merindukan suasana ketika saya mendengar firman Tuhan. Waktu itu saya masih usia sekitar 13-14 tahun. Dan saya ikut pendalaman Alkitab. Setiap hari Kamis di gereja saya dulu ada pendalaman Alkitab. Karena saya rindu, saya pengen tahu lebih banyak tentang Tuhan. Saya ikut pendalaman Alkitab. Hari Minggu ada ibadah 2 kali di gereja saya ikut. Hari Sabtu ada ibadah youth, saya ikut. Hari Senin ada komsel, saya ikut. Hari Rabu ada persekutuan doa puasa, saya ikut. Dan saya ingin selalu untuk dekat dengan Tuhan, ingin selalu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Dan setelah itu Bapak Ibu, Tuhan menuntun saya untuk mulai masuk dalam pelayanan. Pelayanan pertama saya melayani anak-anak sekolah minggu. Bukan sebagai pengajar, tetapi saya hanya absen. Saya hanya mengabsen. Itu pelayanan pertama saya. Kemudian saya ikut kepada salah satu hamba Tuhan, salah satu pengerja yang ada di gereja saya untuk melayani sekolah minggu yang ada di pinggiran Kota Malang waktu itu. Dan saya ikut ke sana. Ketika saya melihat anak-anak, timbul rasa belas kasihan saya. Saya mulai melayani. Mulai dari awal ketika kami datang untuk sekolah minggu, mereka belum mandi. Saya ikut untuk manggilin mereka, ayo mandi dulu. Membersihkan mereka, mempersiapkan mereka untuk ibadah sekolah minggu. Itu pelayanan saya yang pertama. Dan tidak sampai di situ, Tuhan tambahkan lagi. Ketika saya setia melakukan yang kecil, Tuhan tambahkan lagi pelayanan yang lebih besar. Tuhan tambahkan lagi pelayanan yang lebih besar. Dan Bapak Ibu, ketika saya melakukan pelayanan itu, karena saya dipenuhi dengan kasih Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, saya tidak mau melakukannya itu dengan setengah-setengah. Saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya persiapkan dengan baik apa yang akan saya lakukan. Saya persiapkan dengan baik. Saya melakukan itu karena di dalam dasar hati saya begitu berterima kasih kepada Tuhan. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya manusia berdosa. Dan saya berterima kasih buat kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi di KKR itu, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di situ saya ambil komitmen, Tuhan, ini hidup saya. Hidup saya bukan milikmu lagi, bukan milikku lagi, maaf. Tetapi hidup saya adalah milikmu.
Engkau yang berkuasa atas hidup saya. Saya mau gunakan hidup saya untuk saya melayani Tuhan. Saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat ada satu kisah di dalam Alkitab, seorang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah Paulus. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia orang yang sudah tahu tentang kekristenan. Dia sudah tahu tentang hukum Taurat. Dia belajar tentang hukum Taurat. Tetapi dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sejak dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya diubahkan. Sama-sama kita mau baca. Ada satu pernyataannya di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini kata-katanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Seorang Paulus berkata, pengenalannya kepada Tuhan lebih dari apa yang dulu dianggapnya keuntungan, lebih dari apa yang dulu dia pernah pelajari. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga. Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi titik balik di mana Paulus berubah dan dia menjadi orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak peduli lagi dengan hidupnya, dia tidak peduli lagi dengan masa lalunya. Yang dia pedulikan adalah Tuhan. Seorang Maria, dia mau mengorbankan sesuatu yang berharga untuk Tuhan Yesus, untuk mengurapi Tuhan Yesus. Minyak narwastu yang dikatakan harganya 300 dinar, upah hampir 1 tahun orang kerja waktu itu, diberikan kepada Tuhan karena kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kembali kepada kasih kita yang semula, ketulusan hati kita, kasih kita, kasih yang mau memberi, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak, tapi Tuhan mau hidup kita. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan di hadapannya. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan merasa takut untuk menyakiti hati Tuhan. Seperti apa yang saya alami ketika saya mulai berkobar-kobar di dalam Tuhan. Saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan berusaha untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan selalu berusaha untuk mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya merasa ada yang mengawasi saya ketika saya berbuat dosa. Saya merasa Tuhan menangis ketika saya membantah orang tua. Dan akhirnya saya tidak melakukan itu. Bapak Ibu, mari kembali kepada kasih kita mula-mula. Kasih yang tulus, kasih yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah baik bagi kita semua. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Dia mau pakai kita semua. Dia mau pakai kita sebagai alat Tuhan. Lakukanlah dengan kasih kepada Tuhan. Belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hanya ini yang dapat kita beri kepada Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan-Nya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah sharing saya pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Putri. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa untuk kita memasuki hari ini lebih jauh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Kembalikan kami kepada kasih yang mula-mula, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan umat Tuhan yang dicela Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami melakukan kehendak Tuhan. Hari demi hari kami menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang setia. Jadikan kami umat Tuhan yang penuh dengan kasih akan Tuhan dan sesama. Jadikan kami umat Tuhan yang berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi semua orang. Berkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.